Selamat siang, Bu Dia. Zeda, mohon maaf karena saya mengganggu waktunya sebentar. Berkenan ya? Insya Allah, apa salah Bu? Begini Bu Zeda, terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas pembelajaran Bu Zeda. Jadi nanti supervisi akademik itu tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan Zaidah sebagai pemimpin belajar di kelas. Jadi tolong nanti jangan grogi atau jangan takut ya. Saya hanya belajar saja di kelas. Kemudian dalam tahap supervisi itu ada yang namanya tahap praobservasi. Praobservasi itu ya seperti ini. Sekarang ini observasinya besok, praobservasinya sekarang untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Zaidah. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol santai, Bu Zaidah bisa menyampaikan terkait dengan kesiapan besok. Itu ya. Yang kemudian Bu Zaidah terkait dengan pembelajaran besok, materi apa yang diajarkan ke anak-anak? ya kebetulan besok memang ada materi bersyukur, jadi itu materi yang akan saya sampaikan ya setelah beberapa bab sudah dilalui. Kemudian tujuan pembelajarannya apa ya? Tentu saja karena materinya syukur, ini ranahnya sudah sifat terpuji ya, ranah akhlak. Jadi nanti diharapkan anak-anak bisa mengimplementasikan bagaimana syukur itu secara ucapan maupun secara perbuatan. Jadi anak diharapkan setiap hari mengucapkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulangi, kalau materi yang diajarkan tentang bersyukur, kemudian tujuan pembelajarannya adalah sebagai implementasi. Nanti syukur itu bisa membudayakan anak baik secara ucapan maupun perbuatan. Terkait dengan ini, apa saja yang sudah Bu Zaidah persiapkan? Alhamdulillah, tentu saja ada RPP dan juga ada alat-alat ya. Ya, RPP dan alat-alat. Bu Zaidah, kira-kira apa hambatan atau kekhawatiran yang Bu Zaidah rasakan dalam mencapai tujuan pembelajaran besok itu? Hambatan ya. Sepertinya kesiapan anak sih, kesiapan siswa. Karena beragam juga ya anak. Terkadang hari Senin atau hari apa kita akan melaksanakan pembelajaran, tetapi hari sebelumnya dia sudah capek. Dia mungkin terlalu banyak main atau aktivitas di rumah entah apa itu yang membuat dia kurang istirahat. Jadi pagi harinya saat belajar bersama guru, mereka merasa kurang istirahat, jadi kelihatan lemas, loyo seperti itu. Belum lagi gaya belajar yang tentu saja setiap anak di dalam kelas pun macam-macam. Mereka juga ada yang bersedia, ada yang suka bercerita, ada yang hanya mendengarkan saja, tidak yang harus bicara, harus bergerak gitu. Jadi kekhawatiran Bu Zaidah ini terkait dengan kesiapan belajar anak-anak secara mental dari rumah, ya. Kemudian juga terkait dengan gaya belajar yang terkait dengan itu, kira-kira strategi apa yang akan dilaksanakan besok? Strategi. Ya. Kalau melihat kesiapan anak-anak, tentunya saya juga harus menyiapkan beberapa kegiatan yang akan saya lakukan atau saya laksanakan bersama anak-anak di dalam kelas. Mungkin saya harus menyiapkan beberapa LK ya untuk anak-anak itu sukanya mendengarkan. Nanti saya siapkan video yang sukanya, yang gayanya kinestetik. Nanti saya siapkan nanti akan dia mungkin puzzle atau mencocokkan gambar dan sebagainya. Ya, jadi saya sudah melihat bahwa Bu Zaidah ini sudah punya strategi yang luar biasa. Ini kalau kita bisa menyampaikan bahwa ini sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, jadi berdasarkan gaya belajar siswa. Sepertinya Bu Zaidah juga sudah berpengalaman, jadi semoga besok lancar seperti itu. Apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan yang lain? Apa ya? Kira-kira mungkin butuh bantuan untuk menyiapkan. Itu bantuan untuk menyiapkan.
kesiapan itu kan ya tentunya tidak sebatas saya harus memahami materi saja, melainkan seperti tadi ya, yang namanya ada yang kayaknya berbeda-beda atau membangkitkan minat dan juga semangat siswa pada saat pembelajaran. Maka apa yang langkah-langkah yang saya harus lakukan agar mereka itu semangat kembali melupakan keresahan, capaian seperti itu. Jadi ya itu ya, mungkin saya harus perlu bantuan dari beberapa teman-teman mungkin. Jadi terkait dengan kemampuan persiapannya nanti saya juga bisa menyiapkan itu dalam RPD gitu kan, dengan RPD saja terkait dengan nanti di kegiatan misalkan untuk membangkitkan motivasinya nanti disertakan saja di RPD-nya, jadi nanti kita melihatnya itu juga sudah pas gitu ya. Kemudian Bu Saida, tadi saya mendengarkan bahwa Bu Saida sudah melakukan beberapa persiapan terkait dengan RPD dan alat peraga. Apakah masih ada yang kurang yang ingin disiapkan? Ya dari yang saya siapkan mungkin butuh pengecekan ulang gitu. Pengecekan ulang apakah nanti apa yang saya siapkan ini sudah pas dalam apa namanya strategi diferensiasi yang untuk anak-anak sesuai kebutuhan masing-masing seperti itu. Menyiapkan RK ya Bu. Kira-kira kapan Bu Saida akan mengerjakan ini? Langsung cepatnya karena saya esoknya kan bisa jadi kira-kira nanti pas ada pengumuman ada teman atau mungkin dia sendiri ya jadinya tadi kita sama-sama punya waktu kita langsung mungkin bisa saling sharing di situ. Insya Allah saya akan membantu sebisa saya Bu. Jadi nanti kalau sudah siap kemudian masih ingin sharing dengan saya terkait dengan data apakah itu sudah masuk di pembelajaran diferensiasi atau belum. Monggo saya dijamin saja di sini apa ya. Cuma saya hanya menambahkan saja sedikit terkait dengan diferensiasi nanti mungkin ada 3 diferensiasi konten itu terkait dengan sumber belajarnya, kemudian diferensiasi proses itu terkait dengan kegiatan belajarnya, dan ada yang namanya diferensiasi produk itu dari hasil yang dikerjakan anak-anak. Itu saja nanti mungkin bisa jadi pertimbangan. Saya punya. Kemudian ini satu lagi saya terkait dengan observasi yang akan saya lakukan besok. Kira-kira kompetensi apa dari jenengan yang ingin saya observasi secara spesifik? Ya itu dia. Sebenarnya banyak PR ya untuk saya sendiri, tentunya banyak kekurangan gitu ya. Jadi mungkin di poin saja ya, pengelolaan pembelajaran yang memiliki suatu agar nanti pas dengan perencanaan sehingga terlaksana dengan lancar dan baik pula. Jadi saya bertugas di sini yang ingin dikembangkan adalah kompetensi terhadap pengelolaan pembelajaran terkait dengan waktu. Ya. Saya ditambahkan dengan apa ya? Agar kata-kata saya atau penyampaian saya ke anak-anak itu bisa mengenang, bisa dipahami. Itu bagaimana baiknya. Mengingat anak-anak juga sudah tidak seumuran dengan saya tentunya. Jadi bagaimana saya bisa menyesuaikan, bisa dipahami anak-anak seumuran anak yang siswa saya yang nanti saya ajari. Berarti ada 2 ya, pengelolaan pembelajaran terkait waktu dengan penyampaian materi supaya lebih mudah dipahami. Terima kasih Bu Saida. Saya menyatakan kembali bahwa Bu Saida adalah seorang pemimpin pembelajaran. Jadi setidaknya pembelajaran di kelas itu yang berpihak pada anak itu ya. Dan sudah menyampaikan bahwa ada pembelajaran diferensiasi itu sudah sangat bagus. Semoga itu nanti dapat meningkatkan kompetensi Bu Saida di kelas sehingga menjadi guru yang baik. Saida, saya rasa itu apa ada lain yang disampaikan? Harapan saja semoga nanti benar-benar saya setelah coaching ini benar-benar menjadi guru yang seperti yang di-coachingkan. Amin. Semoga nanti kita semua sehat, kemudian kita juga dapat semangat terus belajar, memotivasi diri juga dalam mengembangkan kemampuan sebagai pemimpin belajar. Itu saja Bu Saida. Ya. Terima kasih atas waktunya. Kita lanjut besok untuk kegiatan observasi. Selamat bertemu Bu Saida. Terima kasih. Sama-sama kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini ya. Siapa teman kita yang gak masuk itu? Kira-kira? Oh iya, semuanya lengkap lah ya. Ini Ibu hitung semuanya 28 dikurangi 2 anak menjadi berapa kira-kira? Oke, baik kalau begitu kita akan bersiap untuk belajar pendidikan agama Islam. Kira-kira siap nggak ya belajarnya? Udah sarapan atau belum? Ada yang belum ya? Kelewatan ini. Harusnya kelewatan apa namanya? Waktunya, pengaturannya. Kapan hari Ibu ceritakan ya? Itu bicara apa ya kemarin? Yang pertemuan yang lalu. Masih ingat atau enggak? Apa? Tentang? Betul sekali. Bersyukur kepada siapa? Termasuk atas waktu yang telah diberikan oleh Allah. Kesempatan-kesempatan, waktu, jam, dan lain sebagainya. Itu harus diatur dengan baik. Ya, anak soleh dan solehah. Kalau tidak, nanti terbengkalai. Contohnya ini tadi ada yang jawab satu anak. Saya belum sarapan loh, kok bisa? Berarti kelewatan nih waktunya, ada yang lewat. Aduh, kamu pakai untuk apa kira-kira? Mungkin ya, bulat pas bangun. Benar? Ada yang iya. Bangunnya kesiangan sehingga kamu nggak cukup waktunya untuk apa? Untuk makan pagi. Karena makan pagi sebenarnya itu penting sekali ya. Agar apa? Betul. Kita sudah dikasih Allah apa ya? Dan harus diapain agar sehat? Jaga. Cara menjaganya? Nah, makan itu penting agar kita mendapatkan energi, agar kuat, agar sehat, agar semangat. Dalam belajar juga. Ngomong-ngomong, masih ingat nggak keterangan Ibu yang dulu? Bahwasanya anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat akan belajar dengan baik, sehingga itu merupakan bentuk ibadah. Bentuk apa mas? Ibadah. Kalau anak-anak sudah melaksanakan semua aktivitas di pagi hari, siang hari, sore hari sampai ke malam hari, itu bernilai apa kemarin? Ibadah. Kalau itu bernilai ibadah berarti mendapat apa? Kalau dapat pahala nanti? Oh iya ya. Nah, tadi yang Ibu tanya kabarnya kamu baik-baik saja. Oke, sekarang baik-baik saja. Semoga nanti pada saat pembelajaran sampai dengan selesai, benar-benar anak-anak maksimal belajarnya ya, sehingga ibadah kalian tidak terganggu dengan sakit perut dan juga lemas. Oke? Anak-anak siap belajar kali ini? Kita belum berdoa, jadi harusnya berdoa sebelum belajar. Siapa yang bertugas memimpin berdoa? Ya, silakan Jessica. Teman-teman. Ngapain aja di rumah? Apa yang kamu lakukan?
belajar, bermain. Bantu ibu ngapain Mas Fendi? Wah, mencuci baju luar biasa. Kita belum bisa. Biasanya kecil kita yang belum bisa cuci baju, tapi Mas Fendi sudah bisa cuci baju. Ada lagi yang lain? Gak apa-apa, kamu ngaku aja. Bermain. Apakah bermain itu boleh, Bu? Sangat boleh. Bermain itu juga iya. Apa ini menjalin apa namanya? Kita juga belajar di dalam bermain itu yang pertama. Kedua, kalau bermainnya bersama dengan teman-teman, mungkin dengan tetanggamu, nanti terjalin ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan atau pertetanggaan. Kita menjalin kerukunan dengan tetangga kita. Penting nggak sih itu dilakukan? Nah, jadi nggak apa-apa bermain ya, anak ya. Oh ya, ada lagi yang mengalami sesuatu yang sulit misalnya. Ada nggak? Nggak. Jatuh dari sepeda misalnya. Dimarahin orang tua gara-gara melupakan sesuatu. Tidak belajar. Iya. Ada. Ya. Terus gimana Mas Dewa? Solusinya kira-kira? Mengalami itu ternyata Mas Dewa, ini bukan nggak mungkin ya, teman-teman yang lain juga iya, hanya saja masih malu mengakuinya. Gimana Mas Dewa? Kemarin dimarahin siapa? Oh gitu. Dimarahin gara-gara apa Mas Dewa? Lupa belajar. Terus bagaimana Mas Dewa? Selanjutnya bagaimana? Nanti besok, lusa, agar tidak dimarahin lagi, bagaimana caranya? Nah, belajar harus ingat apa? Waktu. Betul sekali, itu dia ya. Jadi kalau sudah ingat waktu, insya Allah anak-anak sudah bisa dikatakan mandiri ya. Karena mengatur waktu sebagaimana ibu tadi ceritakan ya, mengatur waktu itu bagian dari ibadah. Karena kita harus mengolah ya, diapain ya? Rizki, anugerah, nikmat yang diberikan Allah kan banyak. Di antaranya waktu itu tadi. Nah, anak yang kelas 3 nih ya, yang udah soleh, yang mau soleh dan akan seterusnya solehah, harus bisa menggunakan semua pemberian Allah untuk kebaikan. Oke, anak soleh dulu. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Bapak ibu guru dipatuhi. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes! Tepuk tangan semuanya. Itu akan melanjutkan pembelajaran yaitu sikap bersyukur. Kalau minggu kemarin kita tentang maknanya bersyukur. Nah, ibu mau nanya masih ingat apa enggak? Kita bersyukurnya kepada siapa? Apa kita harus bersyukur kepada Allah? Suaranya campur aduk. Gimana kalau satu-satu aja menjawabnya? Tidak. Silakan. Kepada kita ya. Tos dulu Kak Vida. Benar nggak? Setuju nggak teman-teman? Setuju. Emang begitu. Ada jawaban yang lain? Sama ya? Oke, jadi memang begitulah. Kita harus bersyukur kepada Allah sebagai tanda apa? Hebat-hebat. Berarti ibu percaya nih, anak kelas 3 memang hebat. Di rumah pasti belajar lagi. Jadi ingat ya. Oke, ibu akan menampilkan. Oh, sudah tampil ternyata. Syukur. Coba anak-anak perhatikan gambar syukur di layar itu.
kamu di waktu kecil? Seneng kan ya? Lalu ada hidangan, bisa tersenyum. Kita harus mengucapkan apa sayang? Ternyata lafal alhamdulillah itu adalah ungkapan rasa syukur. Salah satunya dengan mengucapkan alhamdulillah setelah makan, alhamdulillah setelah belajar, alhamdulillah setelah bekerja, alhamdulillah mendapat rezeki, alhamdulillah. Gambar berikutnya. Sudah? Apa yang mereka lakukan? Wah iya, idenya langsung ditangkap sama Mas Ataya. Atas dulu Mas Ataya. Berbagi makanan. Kira-kira kalau makan bersama di sini tuh ya, senang apa enggak kira-kira? Alhamdulillah. Ini adalah tampilan anak-anak kecil-kecil, mungkin seusia anak-anak ini ya, kelas 3 ya. Nah ini ada Zaki. Nah ini ada siapa itu? Radipta. Nah dan teman-teman yang lainnya, seneng nggak ya? Kira-kira makan bersama-sama menikmati pemberian Allah? Nah, lalu ini berbagi di dalam yang termasuk salah satu cara bersyukur. Yang pertama tadi dengan mengucapkan alhamdulillah. Pakai apa kalau mengucapkan tadi? Berarti diucapkan menggunakan lisan. Yang kedua dengan perbuatan. Perbuatan ya seperti yang digambar. Ini hanya salah satunya, yaitu berbagi. Oh, aku punya uang 20.000. Alhamdulillah. Rasanya 20.000-nya akan sia-sia jika hanya menumpuk di dalam celengan. Nanti kalau dimakan rayap gimana? Ya, ditabung di bank itu sudah dapat jatah dari papa sama mama. Untuk apa ya kira-kira 20.000 ini? Hah, aku punya ide. Apa anak-anak kira-kira ada? Betul sekali, beli makanan dimakan bareng. Yang utamanya jika anak-anak mengetahui ada beberapa orang yang membutuhkan di sekitar kita. Ada pengemis, jangan langsung diusir. Ganggu aja, nggak boleh gitu, oke? Ada pengemis, mungkin dia memang benar-benar butuh, jadi tidak pandang bulu. Yang minta ya dikasih. Nah hebat itu ya. Berikutnya, kelihatan lagi. Sekarang ada gambar lagi. Dah. Kapankah kita bersyukur? Bersyukur mendapatkan saat mendapatkan mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan, piala atas kemenangan dari lomba yang kita ikuti. Namun jika belum menang, bagaimana ya kalau belum menang? Apakah kita harus kecewa? Kenapa? Karena kita menyadari ada yang lebih mampu dan kita mungkin ditunda, diutus Allah untuk belajar lagi lebih giat. Nanti kamu dapat sesuatu dari lomba itu apa? Kalau nggak menang dapat pengalaman. Oh, aku pernah ikut lomba mewarnai. Ternyata aku kalah. Aku lihat yang menang-menang itu gambarannya luar biasa bagus. Ternyata memakai teknik tertentu. Kok aku nggak bisa ya? Aku baru tahu kalau ada teknik seperti itu. Nah, gara-gara kamu ikut lomba, akhirnya kamu ngerti bahwa kemampuanmu masih belum cukup. Ya, berarti harus menggali lagi informasi. Kekuranganku di mana? Oleh karena itu setelah kekurangannya diketahui, mencari solusi
lalu solusinya itu nanti dipakai untuk melengkapi ilmumu yang belum lengkap tadi. Aku tak tanya guruku mungkin di kelas atau di sekolah guru menggambarku dulu adalah Budiana ya. Kamu mengenal Budiana orang yang lebih pandai mewarnai. Tanyain. Dulu pernah dapat pelajaran ya bahwa kita harus berani untuk bertanya, menanyakan sesuatu apa? Yang yang belum mengerti, yang tidak tahu harus berani. Permisi Budiana, tanyakan apa-apa. Setelah itu baru anak-anak, oh alah, Budiana, aku mau mencobanya. Boleh ya Bu ya? Nanti Ibu yang koreksi. Benar apa enggak ya cara mewarnainya? Oke, ya itu kalau sudah kamu begitu nanti Ibu Diana yang koreksi. Alhamdulillah ternyata benar ya. Cara menggambarku kurang benar, cara mewarnainya kurang pas. Akhirnya aku kalah saat lomba. Gitu. Paham ya? Tetap saja semangat dan katakan alhamdulillah. Karena kesempatan lomba, walaupun tidak menang, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Baik, anak ini kita membahas tentang cara-cara macam-macam bersyukur. Anak ini tahu ya cara-cara bersyukur ya. Ibu akan menampilkan sebuah video. Masuk. Cara bersyukur yang benar. Banyak orang Islam yang hendak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Namun sayang tidak sedikit dari mereka ketika mau bersyukur ternyata masih membutuhkan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi selama cara bersyukurnya masih keliru, maka selama itu pula rasa syukurnya kepada Allah belum dinilai. Padahal Allah menciptakan jin, manusia, dan alam semesta agar mereka bersyukur. Adapun cara bersyukur yang benar diantaranya pertama adalah dengan hati, yaitu dengan mengakui bahwa semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah tidak akan mengazab selama engkau bersyukur dan beriman kepada-Nya. Kedua, dengan lisan, yaitu dengan selalu memujinya dalam setiap keadaan. Seperti itulah contoh Rasulullah SAW jika beliau dalam keadaan bahagia, beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, karenanya semua nikmat menjadi sempurna. Bila dalam kondisi duka, beliau tetap berkata, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan yang saya alami. Dan yang terakhir dengan amal saleh, yaitu amal yang harus dilandasi keikhlasan dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, dan bukan sekedar ucapan apalagi kenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Ya Rabb, berilah aku kekuatan untuk bersyukur, sehingga aku dapat selalu mensyukuri seluruh nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, sehingga aku bisa selalu beramal saleh. Salam dakwah dan tauhid. Ya, selesai. Alhamdulillah. Sudah ya? Cukup? Apa diulang lagi videonya? Oke ya. Itu tadi cara untuk melakukan sikap syukur. Nah, sikap syukur itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran sebagaimana tadi surah An-Nisa ya.
pembahasan itu tadi yaitu cara kita bersyukur. Yang pertama, diakui nikmat itu semua adalah dari Allah. Mengakuinya di dalam hati. Kemudian ucapan syukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga, menyebut nikmat itu berasal dari siapa? Allah. Bukan dari siapa? Kita. Bukan dari kita, bukan dari orang lain atau dari makhluk lain, ya. Kemudian dimanfaatkan nikmat yang diberikan Allah itu untuk apa? Ibadah. Nah, jangan menggunakan syukur yang sudah diberikan Allah dengan maksiat. Nah, mulailah bersyukur dengan yang sedikit, walaupun dikasih sedikit. Misalkan, kenapa ya aku punya orang tua yang kerjanya cuma dapat penghasilan sedikit, hingga setiap hari aku diberi oleh orang tuaku uang saku hanya 3.000 misalnya, tapi teman-temanku 10.000 atau bahkan mungkin lebih. Itu saja dengan bekal kue yang sangat lezat, tapi aku hanya seperti ini saja. Ya, seperti itu ya, walaupun sedikit pemberian Allah ke kita, kita harus tetap bersyukur. Ya. Kemudian yang terakhir, bisa jadi yang termasuk yang paling asing dalam bersyukur. Maksudnya apa? Jarang sekali kita itu merasakan ini adalah nikmat dari Allah, sehingga kita lupa untuk berterima kasih, sehingga kita lupa untuk bersyukur. Kita melupakan bahwa semua pemberian ini dari Allah, sehingga kita menyia-nyiakan apa pemberian Allah itu. Ya, tidak digunakan untuk hal yang baik-baik. Itu namanya lupa, ya. Nah, ini yang disebut termasuk orang yang terasing dalam bersyukur. Nah, maka teruslah bersyukur untuk melatih diri. Mumpung kita masih kecil, dikatakan dini, usia yang masih dini, yang seperti anak-anak sekarang sudah mulai belajar apa itu syukur, bagaimana cara bersikap syukur yang baik, maka haruslah dilatih dan dibiasakan sehari-hari, ya, agar nanti terbiasa bersyukur dan akan menjadi hamba Allah yang hebat, yang soleh, menjadi penduduk surga. Itu anak-anak penjelasan ibu, ya, cara bersyukur. Selanjutnya ibu akan membagikan sesuatu untuk kalian. Nah, ibu punya lembaran-lembaran. Tiap kelompok akan diberi ibu. Jangan khawatir, pasti akan mendapatkan satu-satu. Ya, ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, kalian akan melakukan aktivitas di sini, mengerjakan sesuatu sebagai tanda kamu paham. Jangan lupa nanti kalau tidak mengerti, tanyakan ke ibu. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut, dan jangan nanya ke temannya. Siapa tahu nanti temannya malah nggak ngerti. Ini saja gini, ibu saya nggak ngerti, gitu, ya. Jadi langsung dikasih tahu ibu. Ibu bapaknya ya. Ya. Mohon dibagikan ke temannya yang lain. Langsung dibagikan, ambil satu dan dibagikan ke temannya yang lain. Jadi setelah kamu menyimak video tadi, kamu menganalisis video tadi, kemudian menceritakan 5 contoh perilaku yang kufur atau kebalik. Kufur itu kebalikan dari syukur, ya. Yang gak mau bersyukur berarti dia apa namanya? Kufur. Kan sudah bilang tadi, kebalikan, ya. Berarti mencari 2
di sini ada contoh perilaku kufur anak-anak yang tidak mau bersyukur berarti ya. Contohnya apa? Contohnya melakukan ngapain aktivitasnya. Kemudian cara menjauhi perilaku kufur. Nah, Ibu ingatkan ya, kasih contoh satu saja pengalaman di antara kalian. Tadi Dewa lupa waktu belajar. Disebut syukur apa kufur? Kufur. Nanti contoh yang seperti ini ditulis. Lupa waktu belajar. Ini hanya contoh ya. Kalian boleh menulis contoh-contoh yang lain yang masih banyak. Nah, cara mengatasinya bagaimana nih? Cara menjauhi perilaku yang seperti itu. Agar anak-anak nanti apa? Bisa kuat dan hebat dalam menyelamatkan diri, tidak kufur lagi gitu. Soalnya setan itu ada di mana, Mak? Nah, pasti akan menggoda kalian untuk melakukan kufur, tidak mau bersyukur. Nah, gitu ya. Biar kuat menghadapinya. Harus tahu cara menjauhinya. Ya, Bapak bisa. Oh, kamu nama kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq. Yang ini tadi siapa? Ali bin Abi Thalib. Oke. Sekarang kelompok visual. Nah, kelompok visual Ibu pinjam satu ya sayang ya. Sebagaimana kalian ketahui, di sini ada apa? Bacaan. Apa judulnya? Nah, cara-cara bersyukur memang tadi sudah ada tampilan di video ya. Tetapi di sini Ibu tuliskan kembali untuk kalian ya. Di sini sudah disajikan cara-cara bersyukur. Di sini adalah pendapat seorang tokoh ya, termasuk guru kita semuanya. Namanya Bapak Quraisy Shihab. Di sini dijelaskan bahwa cara-cara bersyukur itu ada 5. Benar nggak? Ada berapa? 5. Yakin? Ada berapa? 6. Masa sih? Hitung lagi. Nanti baca dengan hati-hati. Nah, ini kemudian nanti ya, setelah itu lihat gambar-gambar di sini. Itu sudah sajikan gambar. Nah, setelah itu dibuka kembali. Di baliknya ada lagi penjelasan sedikit sekali, tinggal dikit saja kok ya. Nah, setelah itu sudah, kalau sudah selesai membaca dan mengamati gambar yang tadi, kamu akan mendapatkan tugas di sebelah lembar yang satunya, lembar yang terakhir berisi tabel-tabel. Oke? Nah, di sini ada contoh perilaku kufur serta cara menjauhinya. Nah, bisa ya, cara menjauhi kufur. Kufur itu tadi Ibu jelaskan ke kelompok yang lain bahwa kufur adalah kebalikan dari syukur. Kalau enggak, tulis ya. Nanti di sini perilaku kufur. Sudah jelaskan bahwa ada beberapa gambar di sini. Tentunya di sini Ibu sudah siapkan gambar-gambar perilaku syukur dan ada pula gambar-gambar perilaku kufur. Kalian pilih yang mana ya yang syukur. Letakkan ke kolom di bagian kiri untuk perilaku bersyukur. Lalu setelah itu tempelkan pula yang di sini ya untuk perilaku kufur. Sudah jelas? Selamat mengerjakan, digunting-gunting yang rapi, jangan belepotan, nanti lemnya tidak boleh banyak-banyak ya. Oke, cepat kering ya. Selamat mengerjakan. Ya, boleh. Bentar ya. Ada 2 orang bisik-bisik, sementara ada 1 orang yang lainnya sedih ya kan? Bisik-bisik, jangan-jangan perasaannya. Nah, boleh nggak buat gitu? Bisik-bisik yang kontrol nih. Bisik-bisik enak friendly kok. Yang lain tak kasih tahu. Kayak bisik-bisik itu sebenarnya membuat orang lain tersinggung. Jangan lupa katain kamu. Aku nggak dibaik kamu, bagusan kamu kok begitu. Saya kan curiga. Kalau menimbulkan kecurigaan seperti itu, akhirnya nanti teman yang baca sejauh enggak? Dihindari apa dilakukan? Bisa tulis ya.
foto-foto perilaku bersyukur sebagaimana yang anak-anak lihat. Sini tuh, lihat. Main game lupa apa? Iya betul. Kira-kira apa nih gambarnya? Bis. Gambar yang kalian amati. Ternyata sudah dibaca apa belum? Cara bersyukur ada berapa? Ada A, B, C, ya, pencuci boleh nggak? Boleh. Bisa saja. Ada nggak alasannya mengapa kok tidak boleh? Karena merugikan. Kan ini pasang uang, ya kan? Satu. Uangku yang paling besar nih poinnya. Nanti apa saja? Yang memiliki uang adalah yang paling lihat yang lain ya kan? Itu karena merugikan yang lain akhirnya tapi kalau sudah cuci ada uangnya ya dipahami ya. Wow, yang lebih banyak ini boleh nulis yang berbeda, satu kelompok boleh nulis berbeda. Misalkan kamu berempat ya kan, ini disuruh berapa nomor? Kalau 5 nomor berarti kalau punya ide yang lebih dari ini boleh. Ini nomor satu. Mandi itu ibadah enggak ya? Sesuatu yang membawa manfaat kamu lakukan karena Allah, karena melakukan sesuatu perintah Allah berarti ibadah. Ada manfaatnya. Jadi kalau ada manfaatnya, jadi dilakukan karena Allah. Perbuatan yang baik, perbuatan yang ada. Kemudian, ibadah apa namanya? Ibadah apa enggak? Karena Allah enggak mau. Kok ada ini ya? Mandiri. Ibadah soal pacaran kan nggak boleh. Pacaran boleh nggak? Nggak boleh. Soal pacaran ya. Jadi hati-hati kalau dia ada di sini ya untuk yang
Sebenarnya nggak apa-apa. Contoh perilaku kufurnya disebutkan. Belum ada tulisan. Kufur itu berarti tidak syukur. Kamu bisa menjawab dengan beberapa perilaku yang ada di sini. Ini kufur semua. Ada syukurnya nggak di sini? Kalau nggak ada syukurnya berarti kufur. Kalau di sini kufur, nggak boleh saja. Orang yang berbeda contoh perilaku kufur. Main. Cara menjawabnya bagaimana? Boleh seluruh kufurnya. Banyak ya. Anak-anak sebelumnya waktu akan ibu batasi sampai dengan jarak pandang di angka 7. Jadi ada tempat kalau mengerjakannya bersama-sama temannya loh ya. Ini kan kelompok ya. Jadi boleh bergabung sama temannya. Apa? Cuci. Cara menjauhinya bagaimana? Nah, setelah itu apa? Tulis yang lain biar cepat banyak poinnya. Kelompoknya Intan sudah selesai.
Bagaimana? Harus bersama-sama. Perhatikan kalau ada teman yang tidak mengerti, dibantu ya. Mengerjakan bersama-sama. Ya, iya, nggak apa-apa. Tidak bahasa ya, tidak apa-apa. Itu yang paling banyak nanti yang mempresentasikan ya ke depan kelas ya, ke depan apa namanya teman-teman ya. Oke, sekarang kelompok auditori dulu karena sudah berhasil tepat waktu ya. Baik, siapa yang kira-kira nanti bisa menceritakan atau presentasi di depan mewakili temannya? Satu kelompok, satu anak ya. Bagaimana? Sudah dapat ya? Ada kan? Sudah ketemu ya jawabannya ya? Karena pekerjaan kita sudah dinyatakan selesai. Mari kita tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Baik, kelompok auditori lebih dulu, nanti baru kelompok visual, lalu baru kelompok kinestetik. Silakan kelompok auditori ke depan. Abu Bakar sendiri dulu. Silakan. Ya, satu aja ya. Sama kan? Ya, Mas Billy dapat Mas Billy. Apa berani? Tahu. Teman-teman, ya, tunggu. Yang tenang, dengarkan teman kalian sedang presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Lupa waktu mengaji. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita melaksanakan. Tepat waktu. Medit berarti ya. Medit itu tandanya nggak mau bersyukur. Cara menjauhi makanan teman. Oke. Selanjutnya. Hebat sekali, ada ide tidak merapikan buku ya. Tidak merapikan buku berarti tanda orang yang nggak mau bersyukur. Iya, ada yang seperti ini? Ada paling ya. Ayo nanti kalau nggak mau dikatakan kufur, berarti cara menjauhinya bagaimana? Merapikan. Ibu berkali-kali bilang apa? Nggak boleh keluar kelas sebelum buku-buku dimasukkan ke dalam tas atau ditutup yang rapi. Termasuk ini loh ya. Siapa yang mau dikatakan kufur? Gak mau ya. Berarti nanti harus rapi. Apa-apa rapi. Tepak jangan dibiarkan menganga seperti ini ya. Harus rapi ya. Apa maksudnya mau bersyukur ya? Harus merapikan diri. Silakan. Wah, itu ya. Oke, setuju kan teman-teman dengan jawabannya Mas Billy? Setuju. Tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih. Ya, ini ada diwakili ya. Sekarang kelompok visual. Kelompok visual siapa yang mau maju? Silakan. Dari sini boleh. Dari sini mana? Langsung ya Ali. Silakan.
judi anak-anak? Masya Allah, pasti ada uangnya ya. Yang kalah gimana? Rugi, kasihan, ya kan? Mereka pasti bersedih karena nggak dapat uang, malah uangnya yang hilang. Merugikan nggak judi itu? Cara menjauhinya, silakan. Cara menjauhi perilaku kufur. Kita bermain judi dan selalu beribadah. Beribadah diganti dengan bekerja kalau mau uangnya banyak, bukan malah berjudi. Oke, silakan yang kedua. Dua, berbisik-bisik dengan teman. Cara menjauhi perilaku kufur. Kita berbisik-bisik dan berbicara langsung. Nah, anak-anak ini pasti berdasarkan apa yang sudah terjadi di antara kita ya. Ada yang namanya berteman itu kadang-kadang kamu cuma ngegeng, berkelompok hanya sekelompoknya saja, yang lainnya tidak diajak. Itu juga termasuk yang seperti ini ya. Masa ada 3 orang, 2 orang ini saling berbisik-bisik antara satu sama lainnya, hanya 2 orang saja, yang satunya lagi dicuekin. Nah, apa ya kira-kira yang merugikan di sini? Membuat menjadi rusak. Yang nggak diajak bisik-bisik menjadi sedih. Dia hatinya pasti mungkin berpikir-pikirannya curiga. Jangan-jangan saya yang dirasani gitu ya anak-anak ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok bisik. Kelompok apa nih namanya? Kelompoknya namanya Pak. Kelompok Fatimah Az-Zahra. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Kamu dekat ya. Perilaku kufur di sini sedang apa dia? Syukurnya apa? Nanti ibu ngapain? Oh iya. Sedang makan itu harus makan ya sehat. Tidak boleh lupa makan. Apakah makan itu juga perilaku syukur anak-anak? Ya. Mengapa itu menjadi perilaku syukur ya? Kasih sayang terhadap diri sendiri. Yang makan siapa, Mas Ali? Ya. Silakan. Hanya mengalir terus sampai airnya ambil-ambil ya. Kenapa kok itu disebut kufur? Iya, buang-buang air sama dengan boros. Boleh boros? Iya. Oke, silakan. Enggak mau diajak atau enggak diajak? Enggak diajak, dicuekin ya adiknya ya. Apa yang dikatakan kakaknya tuh? Ganggu-ganggu baik. Nah, kakak lo sedang sibuk main game. Itu nanti merusak apa kira-kira ya? Persaudaraan. Adiknya pasti nangis. Berikutnya. Berjudi, sebagaimana tadi yang dijelaskan ya, ada gambar berjudi. Merugikannya kenapa? Karena banyak uang. Ya, ada banyak di antara orang yang berjudi yang lainnya yang kalah malah kehilangan uang dengan sia-sia. Lain aja sodakono daripada tiket wongi sing menang ya. Nah, oleh karena itu judi termasuk silakan berikutnya. Ya, orangnya nggak ada.
aja. Sewot akhirnya sedih. Oke. Terima kasih dari kelompok Fatimah Azhar. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Tepuk tangan untuk kelompok Umar bin Khattab ya. Ternyata kelompok Umar bin Khattab juga ada yang sudah menemukan perilaku syukur yang lainnya. Teman-teman tadi waktunya mereka nggak cukup ya. Di sini ada apa nih? Sholat. Nah, bentuk ibadah, tanda bahwa kita syukur kepada Allah. Oke anak-anak, itu tadi adalah macam-macam cara kita bersyukur dalam berbuat ya, perilaku ya. Perilaku itu namanya berarti syukur menggunakan apa? Menggunakan perbuatan atau perilaku. Bisa nggak ya? Ini akan ibu tampilkan satu keterangan bahwa di sini tidak bisa dilihat ya. Nah, bisa dibaca Nana? Bagaimana cara bersyukur menurut Kiai Haji Quraisy Shihab? Yaitu ada 3 sisi. Satu, syukur dengan hati, yaitu dengan mengakui kepuasan batin dengan anugerah. 2, bersyukur dengan lidah atau lisan, yaitu mengakui anugerahnya dan memuji pemberiannya. Dengan apa nih? Mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang C, bersyukur dengan perbuatan, yaitu memanfaatkan anugerah sesuai dengan tujuan diberikan anugerah itu oleh Allah. Contohnya seperti ini ya anak-anak ya. Dari paparan-paparan yang sudah dikerjakan oleh kelompok semuanya ini tadi merupakan cara bersyukur dengan perbuatan, yaitu keterangan yang C ya, yaitu bersyukur dengan perbuatan. Kalau tidak berbuat baik berarti tandanya dia tidak bersyukur. Kalau berbuat baik berarti bersyukur. Karena kita diberi Allah tangan, ya digunakan dengan yang baik. Contohnya menulis, makan makanan yang halal, lalu apalagi menggosok gigi, mengangkat sesuatu untuk membantu ibu dan lain sebagainya. Ini dia anugerah dari Allah berupa tangan, digunakan yang bermanfaat. Kalau tidak, tangannya nanti membuat kamu jadi rugi, disiksa oleh Allah karena sudah melakukan kufur, yaitu maksiat. Oke, sudah ada masalah Mbak dari kelompok ini? Enggak. Oke, ini kalau sudah ada masalah, alhamdulillah sudah presentasinya luar biasa tadi ya. Sekarang ibu berikan tugas mandiri untuk semuanya. Rapikan tugas yang tadi, dikumpulkan jadi satu, kemudian anak-anak melanjutkan tugas yang ini. Cepat ya. Beda itu berarti reaksi. Silakan. Lagi kan? Terus bagian gini makhluk. Nah, rapi dirapikan lagi. Sudah rapi taruh di sini. Bagian keterangannya kalau kurang atau ibu ya, tolong diperhatikan. Terus rapi apa belum? Anak soleh. Dirapikan, lalu ini diperhatikan. Kalau kurang itu ibu ya. Berapa kan? Ada kurang? Kurang satu, oke. Kurang nggak? Kurang nggak? Kurang nggak? Kurang ya? Enggak ya? Baik. Jadi di sini ibu jelaskan kembali ya anak-anak ya. Di sini ada tugas, kamu harus tulis nama lengkap, nama panjang, nomornya nomor absen. Tunggu dulu. Apa yang akan diisikan?
Perhatikan pada kolom berikut masing-masing tiga kegiatan di sekolah, tentunya yang menunjukkan rasa syukur, dan 3 lagi kegiatanmu di rumah yang menunjukkan sikap bersyukur. Nah, masing-masing 3 ya. Ini ada 2 yang atas ini perilaku syukur yang ada di sekolah, kemudian yang ke bawahnya di rumah. Silakan membuat contoh 3. Apa yang kalian alami, kegiatan sejujur-jujurnya kamu alami sendiri. Tentunya anak satu dengan yang lainnya tidak sama yang dilakukan. Wis terserah. Ya, 2, 3. Ini 3, ini 3. Hati-hati saat menulis. Pokoknya nanti saya baca ya yang rapi. Jadi dulu. Naik, kalau jadinya naik berarti bisa. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, ayo kita kumpulkan ya. Kelompok sini dikumpulkan di Alif, kelompok sini dikumpulkan di Mbak Pija. Termasuk kerja kelompoknya tadi, kemudian yang sini masuk area depan dikumpulkan di siapa namanya nih? Ya, kembali lagi rapikan tempat duduknya. Sudah diberi nama? Ya. Terima kasih dikumpulkan di nama-nama kelompoknya tadi. Kalau sudah selesai, pembelajaran akan selesai anak-anak. Kalau yang rapi lagi. Oke, semuanya kita tetap kita.
Dapat belajar. Oh ya, ini Vida bagaimana Vida? Tunggu ya gantian. Tentang bersyukur. Bisa membedakan mana yang syukur, mana yang kufur. Aduh, ini Mas Anta tadi. Bagaimana Mas Anta? Senang belajar bersama teman-teman ya, banyak berdiskusi gitu sekali. Kira-kira tadi itu ada yang sulit nggak selama mengerjakan tugas dari ibu? Yakin? Ada temannya yang nggak mau kerja sama? Oh iya, ada di sini ya. Siapa? Kenapa seperti itu? Kalau ada teman kita. Oh iya, kalau ada teman kita yang tidak mau bekerja sama bagaimana? Dinasehati. Tahu kan, kerja kelompok itu berarti bekerja bersama-sama, saling bertukar pikiran, saling mengemukakan pendapat masing-masing. Ada yang tadi mendapatkan kesulitan berupa mungkin pensil patah atau apa? Enggak ada? Enggak ada. Alhamdulillah. Kegiatan hari ini lancar. Alhamdulillah. Bisa membedakan mana yang syukur dan mana yang kufur. Berarti kita senang dengan mengakui pemberian Allah. Ya. Cara bersyukur, ya. Kita harus mengakui nikmat Allah itu di dalam hati. Dengan begitu, ini cara bersyukur yang pertama, yaitu syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan, mengucapkan apa? Yang ketiga, menyebut nikmat itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Yang keempat, memanfaatkan nikmat untuk apa? Contohnya ibadah, satu dari bangun tidur. Sholat. Masa langsung sholat? Mandi, pintar. Dua. Wudu. Enggak pakai pakaian? Pakai pakaiannya? Rapi dan suci. Lalu sholat, lalu lupa makan lagi ya. Dan seterusnya sampai dengan tidur. Jangan lupa, itu semua bernilai apa? Ibadah mendapat pahala. Pahala yang banyak masuk surga. Kelas 3 hebat. Anak kelas 3 senang? Hebat. Kelas 3 hebat. Semuanya masuk surga ya. Allahumma amin. Berikutnya kita akan belajar lagi di pertemuan yang akan datang, tentunya dengan implementasi syukur juga, yaitu bagaimana cara kita nanti memaksimalkan sholat. Ini pertemuan berikutnya. Mau nggak? Oke, poin ya, bagaimana cara benar sholat itu. Zikir dan doanya juga harus dilaksanakan. Lihat kan, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lari bermain. Ya tidak seperti itu saja. Ternyata sholat itu banyak hal yang harus dilakukan, karena itu kita sedang berduaan dengan Allah. Yeay ya. Nah, memang istimewa waktu sholat. Dan sholat itu sebagai tanda syukur, sebagaimana tema kita hari ini ya, sikap bersyukur. Baik anak-anak, karena sudah selesai pembelajaran kita, anak-anak juga sudah capek. Lain kali kita bersambung lagi. Semoga ibu doakan ilmunya nanti bermanfaat dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tanda syukur tadi, kita sudah selesai pembelajarannya, jadi bukunya dimasukkan ke dalam tas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan yang kemarin tentang kegiatan supervisi yang sudah dilaksanakan. Kemarin kan sebelumnya kita sudah melakukan eh, percakapan praobservasi, kemudian kita juga sudah melaksanakan kegiatan mengajar. Sekarang ada kita waktunya untuk berbincang-bincang hasil dari kegiatan mengajar kemarin ini. Ya, dari apa yang dilakukan Bu Saidah kemarin, bagaimana Bu Saidah menilai dirinya sendiri dengan kegiatan mengajar kemarin? Saya ya, penilaian saya terhadap diri sendiri saya, alhamdulillah sih ya, saya tetap sudah merasa berusaha semaksimal mungkin, namun ada beberapa kendala mungkin ya saya harus persiapkan lebih dalam lagi dalam mempersiapkan segalanya dalam hal pembelajaran yang harus saya laksanakan di kelas. Sudah berusaha semaksimal mungkin, juga masih tetap. Ya. Apa yang membuat Bu Saidah menilai demikian? Ya karena saya harusnya memang menyadari dari awal ya, dari setiap apapun yang terjadi itu pasti ada kemungkinan, sekecil apapun kemungkinan itu pasti mungkin terjadi yang itu di luar ekspektasi. Kan namanya siswa itu kan ya makhluk hidup ya, kita nggak akan pernah mengira mereka seperti apa karena mereka bukan robot yang sebagaimana kita desain yang bagaimana gitu kan. Jadi ada kemungkinan yang terjadi yang di luar ekspektasi kita ya. Ya betul Bu, karena anak-anak itu adalah makhluk hidup. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya, dari versi saya nih. Silakan. Jadi kemarin itu, ini kan Bu Saidah sudah menyebutkan sebelumnya di observasi bahwa area yang ingin dicapai, area pengembangannya, yaitu kemampuan pengelolaan pembelajaran, kemudian kemampuan menyampaikan materi agar jelas dipahami, dan juga ada kemampuan berkomunikasi aktif. Kemudian saya juga sudah menyiapkan strategi-strateginya, dan hasil dari catatan saya kemarin nih terkait dengan pengelolaan pembelajaran. Saya kemarin ini yang pada aspek pembelajaran kompetensi sosial emosional, saya melihat sudah nampak pada saat kegiatan pendahuluan. Jadi saya sudah mulai memanajemen diri untuk anak-anak tentang rasa bersyukur itu. Ya. Kemudian pada kegiatan ini ada kegiatan diskusi kelompok yang saya kira kemarin itu sudah mencakup keterampilan berrelasinya. Ya, itu sudah saya laksanakan. Kemudian terkait dengan variasi media dan strategi pembelajaran. Nah ini yang mengarah ke diferensiasi kemarin ya, yang seperti tahu berlakukan sebelumnya. Ya, itu sudah nampak dalam variasi media. Kemarin ada video ketika mau diskusi, kemudian ada teks, ada gambar juga, saya sudah lihat. Juga kemudian ada pembagian kelompok yang bervariasi berdasarkan dari belajar ya. Kemarin ada 3, audio visual sama estetik. Diferensiasi produk juga sudah ada kemarin. Kemudian strategi pengembangan berikutnya membangun komunikasi aktif. Ini kemarin sudah nampak selama kegiatan. Saya melihat jenengan berusaha membangun komunikasi dengan siswa secara aktif nih. Jadi tidak hanya satu arah saja. Kemudian kemampuan penyampaian materi juga sudah nampak. Jenengan kemarin sudah menyampaikan materi itu dengan bahasa yang mudah dipahami. Anak-anak saya kira dengan terus anak-anak itu, berarti mereka sudah mengerti terhadap apa yang disampaikan seperti itu. Jadi secara keseluruhan pembelajaran dilaksanakan di sini itu baik dari aspek dan strategi pembelajaran, pengembangan yang ingin dilakukan itu sudah dilaksanakan. Namun ini ada beberapa catatan kecil saja dari saya yang mungkin bisa ditambahkan nanti ke depannya supaya lebih baik ya. Mungkin nanti ketika ada pembelajaran di tengah-tengah itu diberikan SPG. Kemarin saya belum itu kan, kalau agak lama itu anak-anak bosan gitu ya. Jadi setidaknya gimana supaya mereka fokus kembali belajar. Kemudian ini terkait pengelolaan waktu. Saya kemarin melihat itu ada beberapa kegiatan yang melebihi waktunya. Jadi nanti sekiranya bisa diperhatikan. Terima kasih. Itu iya itu yang saya amati ya Bu Saidah. Kemudian berikutnya dari hasil diskusi kita ini tentunya kan sudah tergambar ini di pikiran Bu Saidah bagaimana rencana pengembangan aktivitas yang akan Bu Saidah
lakukan nanti ke depannya. Jadi kira-kira apa rencananya, tujuannya apa, indikatornya apa, kemudian pendukungnya apa. Saya jawab sekarang ya. Jadi sebenarnya dalam implementasi pendidikan agama Islam di khususnya di Indonesia pada umumnya ya, khususnya di SDN kita di SDN Balongsari 1 atau dimanapun saya berada nanti mengajarnya, itu tentunya mengajak siswa-siswi supaya beragama sesuai agamanya, beragama Islam tentunya, karena dalam hal ini saya adalah pemimpin pendidikan agama Islam, di mana mereka itu tidak cukup hanya sekedar tahu atau mengenal tentang agama Islam, tetapi mereka harus bersikap, berperilaku, dan terbiasa beragama Islam dalam semua aspek dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengajak siswa yang pada intinya itu dalam kurung beragama Islam. Untuk rencana pengembangannya itu kemudian tujuannya tadi ya, tujuannya kan mengajak siswa beragama Islam. Jadi rencana pengembangannya apa yang akan dilakukan? Setiap hari akan ada observasi tentunya dari pembiasaan perilaku, kemudian dalam segi ibadah juga mereka diperhatikan, mereka juga akan saya ajak sesuai dengan kurikulum yang sudah kami siapkan untuk siswa-siswi. Jadi misalkan ada aspek fikih, aspek ibadah, maka mereka juga harus melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan yang sudah diajarkan. Di rencana yang akan dilakukan adalah observasi dan pembiasaan perilaku anak-anak. Terus untuk indikator keberhasilannya mungkin yang diinginkan bisa itu bagaimana? Indikator keberhasilan mereka tercipta kerukunan, itu juga salah satu aspek indikasi dari tolak ukur saya, tolak ukur kami di sekolah kami, sehingga bisa dikatakan pendidikan itu berhasil. Jadi tercipta kerukunan, kemudian mereka juga terbiasa melaksanakan ibadah itu tepat waktu sesuai dengan tuntunan. Kemudian kira-kira untuk mendukung rencananya Musaidah tersebut, rencana pengembangan itu apa saja yang dibutuhkan? Kalau dukungan tentu, apalagi di zaman abad 21 seperti ini ya. Ini tuntutan ya, karena tuntutan mereka juga sering menggunakan gadget. Kami para guru juga boleh kalah. Kita harus mempersiapkan banyak hal. Contohnya mungkin menyiapkan LCD atau bahan-bahan yang menarik buat mereka seperti itu. Ya, gitu. Untuk mempersiapkan anak-anak supaya ini lebih mudah dipahami ilmu dari bacanya. Ya, jadi bisa saya simpulkan di sini pendukungnya itu adalah alat pembelajaran yang menarik ya, sesuai dengan abad 21. Apakah ada rencana pengembangan yang lain mungkin terkait dengan kegiatan membaca di kelas seperti yang tadi berdasarkan presentasi saya dan terkait waktu atau Insya Allah kedepannya akan saya disiplinkan lagi ya. Jadi yang namanya praktek langsung dengan apa yang kita rencanakan tentunya memang ya seringkali atau kadang-kadang itu juga bereset bereset. Jadi berusaha semaksimal mungkin mendisiplinkan waktu, mengolah pasti. kemudian terkait dengan akan ada rencana pengembangan lagi yang mengarah ke pembelajaran diferensiasi. Kemarin sebenarnya saya sudah lihat, tapi mungkin barangkali ada rencana pengembangan. Ya sekedar mempersiapkan aja dulu ya, sambil kedepannya saya harus tetap banyak belajar, memahami siswa-siswa, apakah dia itu sudah terdiferensiasi dengan benar atau hanya ini dugaan saya, tapi kadang-kadang dia itu cenderung akan bisa berubah. Jadi sekarang ini mungkin
audio, mungkin suatu hari dia itu tertarik dengan visual, saya harus mempersiapkan lebih lanjut, membuat observasi buat mereka. Ibu Sida sudah, ya saya kira cukup, tapi juga sudah menyampaikan rencana pengembangan. Kemudian ini pertanyaan terakhir saya, dengan kegiatan supervisi yang kita lakukan ini, mulai dari pra-observasi, pembela-observasi, dan yang sekarang di observasi, apa yang panjenengan dapatkan? Kira-kira. Ada ungkapan ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka itu saya rasakan bukan ungkapan belaka, melainkan memang seperti ya demikian itu adalah benar adanya. Saya dapat ilmu yang banyak, saya dapat mendapatkan gambaran-gambaran bagaimana saya tetap termotivasi dalam mengejar lebih baik lagi. Jadi pengalaman itu yang terbaik, kemudian jadi termotivasi untuk mengajar. Terima kasih Bu Sida atas waktunya. Semoga kedepannya nanti apa yang jadi rencana pengembangan jenengan dan juga apa yang jenengan dapatkan bisa lebih juga lagi, kemudian tetap bersemangat untuk melakukan belajarnya dan benar memenuhi kebutuhan Demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih Bu Sida. Sama-sama Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.